Hadirin yang berbahagia, seorang ahli hikmah mengatakan bahwa ada beberapa amalan yang dilakukan oleh seseorang lalu amalan itu sia-sia. Di antaranya kata beliau, "May ya'mala bil khawfi dunal hudri." Orang yang sia-sia amalannya yang pertama adalah orang yang beramal penuh dengan rasa takut. Tapi rasa takut itu tidak diiringi dengan kehati-hatian dalam berbuat dosa. Ia mengatakan bahwa inni akhafu azab Allah. Aku takut azab Allah. Aku takut neraka Allah. Aku takut murka Allah, siksa Allah. Tapi tidak pernah hati-hati dalam berbuat dosa. Dosa terus ia kerjakan. Tapi di sisi lain, azab Allah takut. Siksa Allah takut. Neraka Allah takut. Tapi tak pernah hati-hati dalam berbuat dosa. Sehingga pada akhirnya rasa takut itu terus ada, namun kemaksiatan pun terus berjalan. Rasa takut itu terus bersemayam di dalam sanubarinya, akan tetapi di sisi yang lain, kemaksiatan pun terus ia lakukan. Rasa takut akan azab Allah, rasa takut akan siksa Allah, rasa takut akan neraka Allah tanpa diiringi dengan hati-hati dalam dosa, tidak ada guna rasa takut itu. Maka mestinya kata ahli hikmah, rasa takut terhadap azab Allah harus beriringan dengan hati-hati kita dalam dosa. Rasa takut terhadap azab Allah mestinya harus diiringi dengan kehati-hatian kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Itu satu. Yang kedua, ayya'mala birraja'i dunat talabi. Amalan yang sia-sia, amalannya itu disebabkan karena ia penuh harap akan ridha Allah. Harap dengan cinta Allah. Harap dengan surga Allah. Tapi tidak pernah beramal saleh. Ke syurga galak. Ridha Allah senang. Cinta Allah luar biasa galak. Tapi ibadah hana. Oh tatanyang aci tunjuk jarau tiga yang hawa tamang syurga. Mandum tunjuk. Ibadah hana. Nyan ya hana. Syurga hawa. Baca Quran hana. Syurga hawa. Musyrika bu'o. Syurga hawa. Masjid hantam dia. Jadi antara hawa syurga dengan usaha untuk mengerjakan surga, mendapatkan surga, nyuhana. Yang punya kurung kampung long tula atung tinggal dem. Lihat teruk tinggal gerhem. Habis wate bamitasen yang na tinggal perut mangin. Tidak ada gunanya. Mestinya kata ahli hikmah, raja ini harus ada pada setiap mukmin.
Kita mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah, mengharap cinta Allah. Memang mesti ada pada setiap mukmin. Tapi tidak cukup hanya sekedar ingin masuk surga, tidak cukup hanya sekedar ingin ridha Allah, tidak cukup hanya sekedar ingin dicintai Allah. Mesti diiringi dengan amal saleh yang mendatangkan surga Allah, yang mendatangkan cinta Allah, yang mendatangkan ridha Allah. Mesti beriringan. Menyena urung ibadah hana gitu mayang tan baca Quran on tatanyang na hawa tamong juruga tunjuk jaro lele mete sapo muka hana malay. Kenapa dia tidak sadar diri? Tidak punya amal saleh. Paling anda nemi bangai sakai wate tatanyang. Siapa yang ingin masuk surga? Lain mandum tunjuk jaro. Ingin masuk surga. Paling menyena anak umiat bangai sakai 02 hai tunjuk jaro. Orang tanya, kenapa enggak angkat tangan? Saya enggak mau masuk surga, maunya masuk tentara. Nyan lain yang banyak menan. Harus diiringi Bapak Ibu. Kemudian kata ahli hikmah, bil istighfari dunan nadami. Istighfar kita itu Pak, sia-sia jadinya kalau seandainya tidak diiringi dengan penyesalan. Sia-sia istighfar kita itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Habis maghrib, astaghfirullah. Habis Aisyah, astaghfirullah. Habis subuh, astaghfirullah. Ba'da duhur, astaghfirullah. Ba'da asar, astaghfirullah. Di lisannya astaghfirullah, tapi hatinya tidak pernah menyesali akan maksiat yang ia kerjakan. Sia-sia istighfarnya ini. Padahal tujuan istighfar tadi mau mohon ampun kepada Allah. Supaya Allah menggugurkan setiap dosa kita, Allah ampuni setiap kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Kan itu tujuan istighfar. Tapi tidak diiringi dengan penyesalan. Penyesalan tidak pernah ada dalam jiwanya. Tapi bak-babak istighfar. Astagfirullah bak-babak. Bak-babak astagfirullah. Tapi bak-atemu be'o. Hana penyesalan terhadap maksiat yang kali kebubut. Sehingga na urung le istighfar. Le istighfar dosa alam. Punya dosa lain home lah. Tabak beda dosa. Nyo yang susah tu. Dosa-dosa sud. Sehingga astagfirullah. Astagfirullah. Lebih parah, cik na urang ladom astagfirullah nak depu putra astagfirullah nak depu marti nak depu. Kandungan istighfar itu dia tidak paham. Sehingga na urang istighfar. Babah istighfar, penyesalan hana. Di mulutnya istighfar, tapi penyesalan terhadap maksiat dosa yang ia kerjakan enggak pernah dia renungkan. Yang perutih lagi urung sama dia kampung lu. Kampung lu ini. Coba kalimat sama dia. Kan cukup lagak gatu oleh ulama. Tapi berapa banyak orang pada saat membaca, menusuk sanubarinya, lalu merasa dosa-dosanya banyak sehingga dia menangis pada saat membaca itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. Coba kalimatnya. Awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Ya Allah, ampunilah dosaku wahai Zat yang agung. Min kulli dzambil azim, daripada dosa-dosa besar. Awwalan wa akhiran, dosa yang awal, dosa yang akhir. Wa zahiran wa batina, dosa yang nampak dan yang tidak nampak. Min sama'i wa basari, dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa hati, wa kalami, dosa-dosa mulut kita, wa fuadi, dosa-dosa hati kita. Bahkan kita minta nastaghfirullah halana, ampunilah kami, wali walidina, orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami,
wali jami'il muslimin, wali jami'il awliya, wasyuhada'i wassalihin. Semua kita doakan. Tapi tidak baca, tidak erti tilap. Babah baca astagfirullah, mata tertilap. Dah kalau naik cok tilap tu. Babah astagfirullah, tapi mata lampingan bu. Bu teman bu malamnya. Pokok muli yang putih mana. Pongkoi mulu. Puture dia tambai. Nyala mata tu. Babah astagfirullah, jaro ipoh jamuk talap-talap. Wo sama dia, po jamuk tabo-tabo regam tapo. Gitu mepoh jamuk. Padahal tadi kalimat yang dibaca begitu luar biasa. Sehingga berapa banyak istighfar kita ini yang perlu kita istighfarkan lagi. Istighfar kita nyonyo, payah tak istighfarkan lom. Itu di antara sebabnya adalah orang terus berbuat maksiat. Sehingga kadang naurung tanyang tungkunya cukup kau galak ngemeratip. Tapi gekun gegopi galak agaknya. Tungkunya cukup galak ke ibadah. Tapi tak ehi lagi kan urung ibadah. Di ibunya ikut majlis taklim sabi-sabi aurat di luar. Ya kan sering orang tanya. Kenapa tidak ada dampaknya? Salatnya tidak memberikan dampak, istighfarnya tak memberikan dampak. Mambek dah istighfar. Hai go tilapih pada dia temenak kan go istighfar. Cuma hansip dengan istighfar dengan babah yang tujuan ji pegah malamnya. Hansip dengan babah sangat istighfar, mesti istighfar pula dengan hati kita. Man daripada ketemu nak kan God ke istighfar walaupun lah mati gahana aku cuma macam-macam nah masalah yang penting hana temu nak nyai God ka God ile silapi. Tapi ke hansip ehnan. Benar lapih kedua, bahkan lapih ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Sehingga ada dampak setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka pada saat kita membaca istighfar, mestinya kita hayati. Maka kenapa mesti dibaca ada kalanya perlahan, supaya kita mudah memahaminya. Astaghfirullahaladzim, bahasa Arab. Nyatakan dengan bahasa Aceh, ya Allah pampun dosa long, ya Allah cukup le, dosa long, ya Allah ubina, dosa tak jai, dosa. Nyan mau tetakun menyata andainya tahayati. Ya Allah kiban cara lagi tajai dosa aku pubunyo, ya Allah matanya hana tom, ya Allah hana tom primati, ya Allah dia uromati. Nyan urang istighfar. Urang lakai ba Allah meminta kepada Allah. Bagaimana kita meminta kepada sesama manusia? Urang lakai utang cina. Urang lakai utang ya hana cik gegli tagai. Ladom cik gegli. Nabi pen cukup berlepek tungkunya ya hana ro nabi kan oh ka komita tungku nabi tungku. Ai mataru na. Nak kalau anak long tungku rumah dia perumah long tapu hai dia pajak hana anak heboh rumah kerja hana cukup deh kehidupan. Tanya udah dengar ya Allah. Kelakai memang peluh terutuh tu tajuk. Walaupun duduk ke bunga tu. Tapi orang tak dengar ceritanya. Cuma karena lado mitanya orang lakai biasa mentang hantar je. Napai maripe? Am tu menan. Napai maripe? Menan cara lakai. Lakai mango. Bakal karena cara laki. Napai maribe. Ni bukan tadi merempak urut menan. Napai maribe. Oh mayana ada maribe. Maribe aku laki. Nak ada waju. Maka jini kalau urut minta terkah jamunya laki mah kan tak pernah urut ujian minta terkah mendum dia. Urut minta terkah Hawaii tidak di urut kampung long. Gemeratip urut minta terkah Hawaii. Hanjik kemeratip ke kasidah ke apai. Tengok orang tak kejauh kalah ke. Akan tunyung-tunyung jara mentang, ruawai minta terkah.
Kan menang. Gue baca Fatihah. Walaupun kadang-kadang baca Fatihah yang kedraw aku. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang keamalan draw aku, yang ke urung jok pu. Hana. Lagu-lagu gapai, bila Israelnya gapai. Tok-tok pintu rumah. Jamun kan kalau nak kedai kopi lagi jinau, kakak antar rumah. Hanai jok pang beru. Tapa-tapa regam, tapa-tapa mok. Ku tok-tok pintu ku kun lagu. Bila Israel datang memanggil. Nya menyanyian lagu, kan tak boh mok tiare ke jok ku fikir cik Israel datang. Rupa ji rum ta terka. Nyamban tingkatan. Jinau kah na? Maka ji hukunya rum ta terka lewenya purle tak buka pelatihan lomnya. Hai matuji tidak ji hotel tajuk galak tu. Pernah pelatihan. Hai tayu pegadah pe hang tem pegadah tu. Hai buka pelatihan ju. Kali tak pegah jamun. Orang-orang cari sumbangan, orang-orang pengemis-pengemis ini pun ramah harus diberikan pemahaman agama. Nak tingkat tanya ujuk mengemis. Sejauh mana kita boleh mengemis? Berapa banyak jumlah yang harus kita minta kepada orang? Tiura tertuh ribai. Pun mata layak mengemis tiura tertuh ribai. Perlu diberikan, dipanggil orang, dikumpulkan. Nyo pulam na video lagi nyo galau rum ta terkah kapal lo kai ceramah kata nyo kali nyo ka ramah. Memberikan pemahaman, setelah diberikan pemahaman, berikan mereka skill, kemampuan, keterampilan. Dididik mereka itu, dibina. Oh hana cid, kakak dah buka pelatihan. Pendaftaran tertuh ribai tirau. Pegot pelatihan. Iron tungku kan layak minta terkah ron. Nya mana begah, layak ron minta terkah pakon. Urang kaduha kadang badan hana sempurna untuk kerja normal mungkin han sempat hanjut susah. Tapi leme nyo ni baca iron. Dia runjuk terkah jamu runjuk terkah ajarakallahu fi. Ya kagak berdoa runjuk terkah wai tak tajuk terkah ajarakallahu. Walaupun talap-talap dia hana betul yang penting kan doa. Purno iron dongku kan minta terkah cocok layak ronnya nyo doa ni baca. Oh hanjut ni berdoa. Nampak lagu tu apa? Apa lagu? Minta penyanyi-penyanyi untuk pelatih. Laga. Nya pelat tak koordinir baik jak tirau. Jak lele. Hasil bagi. Tengah diurung juk. Blam ke juk. Senang hati ke. Yang jamun kadang kita pelaku urung tak terkanya. Ci lagu le apa? Laga tu tak botek. Tak bodoh. Pilih heboh dah yukun. Kepikir le rum dah terkah. Nak tajuk peng 20 ribu. Padahal merdu. Ting betul. Lagu le heboh. Gue cuma marut rum dah terkah sepanjang jalan. Ini yang mesti dilakukan mestinya. Sehingga ibadah yang kita kerjakan ini punya dampak, punya efek. Kalau tidak, ibadah kita ini akan terus seperti ini. Sehingga malah menjadi cibiran orang-orang. Yang kali semayang, puhi. Ya, ikut ligo. Yang kali meratib kibangka. Mestinya itulah pemahaman-pemahaman kita. Pendalaman-pendalaman terhadap ibadah kita. Mungkin punya tanya-nyo biasa kajut, ada doa, habai tanya jamaah masjid. Urung-urung yang tim ya ber, urung-urung yang tim penuhi majlis ta'lim, partner majlis ta'lim tajak. Tapi gap iluai, ya hantam deh kena masjid. Du muruh hana deh masjid, pai ke muruna. Ladum baik let dan begah pulain mengkadang mendoa semayang hana betul itu. Sehingga perle tiga-tiga dah pegak pelatihan baca doa semayang. Tapi hang kerja orang pakon tayu baca. Yang leja angke pengajian-pengajian mana-mana. Pakak hana tayu tiraraw. Tapi ci pengajian Quran. Hana orang ja pakak tayu baca tiraraw. Baca angku. Hanjut angku. Yang ke hanjut ni baca. Hanjut ku bang buat ja. Ni baca. Tengah ngejak le. Bak tayu baca.
Ceritanya yang baru temubut Quran. Nah orang ya. Susah. Pakon. Dia you baca. Menya hendak baca kak ketungku baca sampai-sampai kak kegatnya dengan cara ngaju-aju. Di urung dengar kak ketama laju-laju. Lagi ceramahnya kadang. Yang cara ngurung ceramah aju-aju. Sebab segala ceramah kebuka ahli kitab begini. Menya hendak ceramah tak buka ajit. Dia buka ahli kitab prapuru. Oh nyompak. Urung dengar. Dengar tak kape. Dengar dua. Maka seandainya jamaah masjid jami, mudip masjid jami ya. Ubena tiap malam, tiap subuh ada kalanya na pengajian. Seandainya you tulis hasil pengajiannya, padimboh kitab kali kena tebok. Dia sep jai ka. Nyan baru masjidnya walau nak ajak masjid-masjid lain. Padinala ka buku-buku tanyonya, kan sabah buku yang dinaik ka. 60 ton tapo kali 5 ton tapo lah dekat 5 ton tapo tiap malam pengajian. Sehingga tanya nak kitab khusus tauhid. Yang tauhid tapi tak ikut bagian tauhid. Tapo tu fikih yang bagian fikih tapi. Tapo tu akhlak tasawuf yang bagian akhlak tapi. Ubay nak rea buku kah? Tinggal lihat dan pegat segalam tak cetak tak jak bat tungku pemateri nyan tungku nyo kan tulis ceramah hadra ne kalung pegat ketulisan mandum cini pantau tiga ne edit putrat ne kurang payah napah dali yang teh yang kurang salah lungboh lung nak perbaiki dum buku rumah je tak pegat yang je pegat bahasa Arab dengan bahasa Arab bahasa Indonesia dengan kita bahasa Jawa pakai banyak sekali. Cuman ditanya mana untuk mengisi, pokok dengan ceramah untuk mengisi dang-dang Asia. Kakak dah dengar ceramah. Bukti ji, wate Asia telat baca kepiyuh ceramah. Bengai tu, pakai telat baju. Tabat tujuan mana memang Perensya. Mandang-dang Perensya. Kakak ceramah. Yang perutih lagi urung ya dengar dakwah. Pakan perlena katidah. Supaya getim dengar dakwah. Menyahana katidah. Yang kerja ada urung. Dengar katidah, habis katidah. Ya Allah. Karena orientasinya beda. Leh. Yang keempat, kata ahli hikmah, bil alaniyati dunas sarirah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan secara terang-terangan menjadi tanda bahawa ibadah-ibadah itu tidak diterima Allah Azza wa Jalla gara-gara kita malas ibadah di kala sendirian. Itu tanda bahawa dia ibadah di kala ramai, dia ibadah di tempat orang banyak supaya mendapatkan penilaian daripada orang. Supaya dihormati oleh orang, dipuji oleh orang, dianggap hebat oleh orang lain. Tapi di kala dia sendiri, tak pernah ibadah. Itu tanda ibadah-ibadahnya hati-hati menteng. Pakon. Karena tidak seimbang mestinya yang namanya ibadah. Ya di mana saja. Di kampung dra tak ibadah, di kampung gop tak ibadah. Di rumah dra tak ibadah, di rumah gop tak ibadah. Di masjid tak ibadah. Ho yang tajak ibadah. Dimanapun kita ibadah, itu menunjukkan ibadah dia itu memang dipersembahkan kepada Allah. Bukan karena yang lain. Tapi kalau seandainya kita hanya ibadah, semangat ibadah di kala ramai, tidak semangat ibadah di kala sendirian, itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanda orang itu tidak ikhlas. Di antara ciri orang tidak ikhlas dalam ibadahnya, semangat ketika ibadah di kala ramai, tapi tidak semangat ibadah di kala sendirian. Menyai ke gop tak baca Quran, kan tabuh halaman, si juz. Tapi rumah, antum pernah tak baca Quran. Maka kepegahli Nabi, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan.
Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ini bukan dalil nggak boleh ngaji di kuburan. Ini dalil yang menyatakan bahwa jarang orang ngaji di kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Jarang orang ngaji di sana. Sehingga rumah itu menjadi gelap secara hakikatnya. Terang karena ada lampu saja. Tapi kalau seandainya kita mau lihat, itulah di antara tandanya bahwa kurangnya cahaya ilahiyah, keimanan, ketakwaan di dalam rumahnya. Enggak pernah baca Quran. Padahal Al-Quran itu membawa rahmat dimanapun dibaca. Baca Quran di masjid, turun rahmat di masjid. Baca Quran di manasah, turun rahmat di manasah. Baca Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Baca Quran di pasar, sedang jualan, turun rahmat di sana. Baca Quran di kuburan, turun rahmat di kuburan. Dimanapun kita baca Quran, rahmat turun. Malaikat turun, ikut menyaksikan, mendoakan orang-orang yang membaca Quran ini. Sayang ketika kadang ada rumah-rumah orang Islam tidak ada Al-Quran. Nah Quran ladum hana lengkap li kagada. Kaya pajuhi kamu punya ke urang kampung jamun. Hana li hantong baca Quran. Habis maghrib mengaji. Mana ada lagi di rumah-rumah hari ini? Tapi ubu-ubu long, bahkan ubu-ubu drone bapak-bapaknya yang kakak senior. Kalau ni kampung tanya kiban jamun. Tiap rumah ada pengajian. Siapa yang jadi gurunya? Ibunya, ayahnya. Siapa jadi muridnya? Anaknya, cucunya. Lihat buat banek baru dia ajuk balik ke dia. Lihat buat balik baru dia ajuk udaya. Yang konsep urang Hawaii modal pendidikan bertingkat. Kalau lagi tanya, rumah dan dah semua but, ubale dan ejak otai malam, malah tayu, hanya baik kayak buat, uji raya tak, takik ulai ke tu. Tu ikut. Bak pendidikan yang lebih tinggi dari status keagamaannya. Hana lewat. Protes. God ke dia ni dia daftar kenan hang terima. Apa pernah terima mah hana lihat terima. Mestinya kan ada tingkatnya, ada levelnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak cukup di kala ramai seperti ini. Ada ibadah-ibadah sirriyah. Ada ibadah-ibadah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Di rumah, sembahyang tahajud. Ada kalanya kadang tempat aja masjid sembahyang wajib di rumah. Semangat kita berjamaah. Lantas di rumah kenapa enggak berjamaah? Kadang-kadang waktu silap di tiga-tiga telat tawa kuliah, ham rempok jak maghrib, ham rempok jak leho. Akan hendak jamaah di masjid. Di rumah tanya. Tanya sebagai imam muragam, berumah di makmum. Nah, ni dalam dua buah tapai rumah. Pakan hendak pedang jual ikut. Tapi dikala masjid senang luar biasa. Itu PR kita. Supaya ibadah-ibadah terang-terangan ini memang untuk mendapatkan ridha cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata ahli hikmah, bidduai dunal juhdi. Orang-orang yang terus berdoa tapi tidak pernah berusaha. Mbak Baba, ya Allah mudah rezeki lo, mudah rezeki, Allah mudah rezeki, Allah mudah rezeki, mudah rezeki. Allah nyam doa. Gereja mati bo. Nyan sia-sia doanya kata ahli hikmah. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah mudah rezeki, mestinya mesti diiringi dengan usaha. Ya Allah, nampu mudah rezeki lon. Apa langkah yang kita tempuh untuk supaya dapat mudah rezeki? Bekerjalah. Gimana cara ada kerja? Ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Nyo telah kebu kaya.
Bermaju, bergah, berhaya, bermalam. Pengajian bawa saja. Malam. Handung. Hana gereja. Gimana cara? Artinya tidak seimbang. Maka kalimat sering diucapkan orang. Usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, omong kosong. Yang kaya, nah dalam kitabnya. Cuma kalau kayaknya kalimat je. Doa na, usaha na, omong kosong. Usaha na, doa tan, sombong. Merasa dirinya hebat, seakan-akan dia bisa mendapatkan rezeki itu. Mendapatkan nafkah itu, mendapatkan materi itu. Hantam pernah berdoa. Sombong. Doa sampai-sampai leung palut. Bot jarau terus ulangat. Usaha hana omong kosong. Mesti diiringi. Kita pengen anak kita hebat. Mesti diiringi apa yang mesti dilakukan oleh orang tuanya. Ditanya perleh hawa tepur rumah tenang ibadah item top aurat. Apa yang mesti kita lakukan supaya dia mau melakukan itu? Lantas kalau seandainya ini tidak diiringi, pada efeknya adalah kakek harap-harap mentang. Maka dulu Umar bin Khattab, gucok tilap, gucruk tidak orang, duduk dalam masjid tapi. Merati mulai pada semayang lihat kelam tubuh sampai ke lihu. Pula ke, angkanya. Allah mazukna halalan tayyiba, ya Allah nabi kelung rezeki yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal. Belahnya. Gilakay boom letro. Boom letro. Gilakay engkau di Allah nabi engkau boom kata bahawa jika lagi rumah ini. Harta tanya apa dia na iron. Tamdo ya Allah nabi engkau boom. Bro engkau tabo bukan. Apa dia na? Kaya dia tule di bawah lep rumah. Doom ibu bawah le ino na tapi kan yang mentar rezeki gede. Nyan yang itu merah waktu itu. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini tidak cukup hanya sekedar doa. Walaupun berdoa dapat pahala. Tapi kalau seandainya sesuatu itu ingin diwujudkan, tidak cukup hanya dengan doa. Yang pertih lagi kamu ikut pegawai negeri. Ikut pegawai negeri. Ya Allah, belewat. Temayang duha, semayang tahajuhan tinggal dua orangnya. Belajar, membeutan belajar. Ya. Boleh roceh je belajar. Maka ji menyoteh PNS cunya awak Medan tamang kena waceh, awak Jakarta ajak kena waceh, awak Bandung ajak kena waceh pakon. Ikira roceh hana lawan yo rocehnya. Rocehnya. Mendoa dega. Tengah tak lewat tapi pegah dek. Enggak diterima kan putra daerah. Itanya yang putra daerah pi bawa tu iya. Ya, mendoa ya Allah, belewat. Sampai Tuhan lah, sampai tahajud mendoa. Les mesti gotan. Iga Medan, les tes PNS tes PTKK. Lele bulan kai le. Yang bani kau persiapan. Itanya kan. Tengok teh ke malam ji. Lop. Hai legop. Hana belajar. Nah, ke baik ke legop hana belajar. Yang kenyatakan. Hana pada cini kala nyom nyana ururi ikut temeh hana muda, cinta yang belajar. Hana. Ona ka lewat siro dua lewat. Yang ke perhatiannya, keberuntungannya. Budak belajar ipak mai belajar dah lewat. Nyan konsep. Kau budak belajar ipak yang time belajar mata lewat. Kau budak belajar engkau lon kon. Ipak di berusaha. Mudra ada depu, mi depu dah lewat, kan lewat. Kau kan yang jika time berempat. Hana ada belajar engkau. Kau engkau mentang dah ilong kayaknya jit. Nyok pegah kerau, kan pegah ke kau. Hana ada belajar. Cuma kebetulan nangong-ngolong yang lagi elu. Hana pernah. Ja, aju nekat ikut. Pupuk kau tepo, limang kau tepo. Hana lewat-lewat. Bapak ni lewat. Hana ada belajar. Yang tak ikut, yang tes cheat, chat, yang hanya demi Hana ada belajar. Hana putih ada.
Walaupun dah bukan halung malam, ada malam dekat menyahan ibadah tapi hantom dengar menyahan belajar hanjir tunggu. Kaji menyana tinyak-tinyak drone target tu ya teh-tehnya ni belajar. Nak kirim medan kedai ikut leh mesti belium 2 belium. Nyan baru jut gagah juga deh. Nyon tak euy tanya otek tamang otek tamang ruangan tak gagah otek tamang. Ya insyaallah. Otek debit mandu lemah. Ya hana jigli tak gai. Cuman pegah tak gai bangun teh lu. Nah lulu yang kenyan kan terbelanjikan chip lagi gubernur dalam dulu. Nya untuk peyakin kan tak gai baik hidup. Oh my dalam mandum kapun tu ku pasal memang tang mono tang kalen na penipuan. Ka penipuan tu mai tanya. Yang kenyan pengalih itu. Pacik tak lewat, hana belajar. Oh mono tang kalen ka masa tang ku tu kulung tu ai susah dat. Igop tang sip mudah-mudah tu. Itanya. Gap susah soal pada soal ji tamang. Tingkat level soal ji tamang. Hana dah belajar maka hanjut tu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contoh kecil di lapangan yang menunjukkan bahawa kita hanya berdoa tapi tidak mau berusaha sehingga pada akibatnya adalah omong kosong saja. Ikut aja 2,000 tapo tampik tu ikut nah lewat-lewat tunggu. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan belajar, tidak diiringi dengan usaha. Pada akhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang putus asa gara-gara menganggap bahawa Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Padahal bukan. Antara doa dengan usaha tidak seimbang. Antara doa dengan usaha tidak seiring. Inilah yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat motivasi ibadah kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.